Pada masa dinasti Qing, China merupakan sebuah negara dengan sistem monarki yang makmur dalam bidang perdagangan, baik dalam perdagangan dalam negeri maupun juga perdagangan yang erat dengan negara-negara barat, terutama Inggris. Permintaan barang-barang mewah asal China berupa kain sutra, teh, dan porselen sangat tinggi. Hal ini membawa dampak positif bagi China, namun juga menyebabkan ketidakseimbangan perdagangan antara China dan Inggris. Ditambah lagi, China pada masa abad ke-16 menerapkan sistem kanton, yang artinya seluruh perdagangan luar negeri hanya boleh masuk melalui kota pelabuhan di selatan, yaitu kota Kanton. Negara barat, terutama Inggris, kemudian mendapatkan ide dengan menanam candu di Benggala. Candu atau opium adalah sebutan untuk bahan sejenis narkotik yang berasal dari Papaver somniferum. Bahan ini sebenarnya digunakan untuk obat bius atau penghilang rasa sakit pada zaman dahulu, tetapi disalahgunakan orang sebagai obat pembawa kesenangan bagi pemakainya. Para pedagang swasta Inggris memanfaatkan candu untuk membalikan neraca perdagangan China yang tadinya surplus menjadi defisit. Candu diselundupkan secara ilegal ke negara China melalui pelabuhan-pelabuhan. Dengan demikian, jumlah pecandu di dalam negeri China melonjak drastis. Rakyat China yang semula rajin bekerja berubah menjadi pecandu opium. Hal ini sangat mengkhawatirkan bagi para pejabat China. Kaisar Daoguang yang memerintah China pada masa dinasti Qing, Manchu ke-8, segera mengambil tindakan. Candu resmi dilarang beredar pada tahun 1839, dan Raja Muda Lin Sezhu diberi perintah pergi ke kota Kanton untuk menghentikan perdagangan candu secara penuh. Selain itu, Raja Muda Lin juga menulis surat terbuka kepada Ratu Victoria berisi tentang tuntutan pertanggungjawaban moralnya untuk menghentikan perdagangan opium yang telah merugikan rakyat China. Namun, sang ratu tidak menanggapi surat terbuka Raja Lin. Lin Sezhu kemudian berusaha agar perusahaan asing bersedia menutup toko opium mereka dengan imbalan teh. Sayangnya, usaha ini gagal total. Raja Muda Lin terpaksa menggunakan kekuatan militer untuk memberantas candu. Seluruh persediaan candu yang ada disita dan dibuang ke laut. Dilanjutkan dengan melakukan blokade terhadap kapal-kapal Inggris dan negara barat lainnya agar mereka menyerahkan pasokan opiumnya. Pemerintah Inggris tidak tinggal diam dan segera mengerahkan pasukan militer beserta armada lautnya. Disinilah perang candu pertama pecah saat kapal-kapal Inggris yang lebih modern menenggelamkan kapal Jum China dan juga membombardir pantai tenggara China. Dengan mudah, kota-kota pelabuhan seperti Hong Kong, Kanton, Ningbo, Xiamen, Fuzhou, dan Shanghai berhasil diduduki Inggris. Ditambah lagi pada bulan Agustus 1842, kota Nanjing menyusul jatuh ke tangan Inggris karena kondisi yang semakin mendesak membuat Kaisar Daoguang menyerah kepada pihak Inggris. Pemerintah China dipaksa menyetujui perjanjian Nanking yang sangat merugikan mereka. Perjanjian tersebut mengharuskan China membayar ganti rugi dan menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, membuka 5 pelabuhan khusus untuk pedagang Inggris dan sekutunya. Ditambah lagi Pulau Hong Kong sepenuhnya dikuasai Inggris. Perjanjian Nanking pada 29 Agustus 1842 ternyata sama sekali tidak mampu menyelesaikan masalah penyelundupan candu.
Justru penyelundupan semakin marak terjadi. Candu yang diangkut dengan kapal-kapal kecil masuk ke dalam wilayah China. Seiring berjalannya waktu, Inggris beserta negara-negara barat lainnya yang memiliki kesamaan pandangan semakin bersemangat untuk memperluas perdagangan candu dan menambah pelabuhan baru untuk Perancis dan Amerika. Akan tetapi, pemerintah China menolak semua rencana Inggris itu, dan hubungan China dengan negara barat kembali memanas. Perang candu yang kedua pecah dimulai saat pejabat dinasti Qing menahan kapal bernama Arrow yang berangkat dari Hong Kong. Kapal Arrow adalah kapal China yang kaptennya orang Inggris, tetapi awak kapal seluruhnya adalah warga China. Kapal tersebut ditangkap karena dicurigai hendak menyelundupkan candu di wilayah teritori China. Atas perlakuan pemerintah China tersebut, sang kapten kapal Arrow pun mendatangi konsulat Inggris untuk melaporkan penahanan yang dilakukan pejabat China. Konsul Inggris segera merespon laporan tersebut dengan mendatangi pejabat China yang melakukan penahanan kapal Arrow. Hasilnya beberapa awak kapal berhasil dibebaskan. Namun 12 orang tetap ditahan karena dianggap melakukan tindak kriminal penyelundupan candu. Pemerintah Inggris tetap menekan pemerintah China untuk melepaskan 12 awak kapal Arrow yang tersisa. Mereka berdalih kapal Arrow telah terdaftar di pelabuhan Hong Kong yang merupakan daerah kekuasaan Inggris. Namun pihak China tetap bersikeras menolak permintaan konsulat Inggris tersebut. Kemudian konsulat Inggris menghubungi Gubernur Sir John Bowring dan Admiral Sir Michael Seymour yang berkuasa di Hong Kong untuk menekan pemerintah China agar meminta maaf dan melepaskan kapal Arrow beserta 12 sisa awak kapalnya. Karena tekanan yang bertubi-tubi membuat pemerintah China akhirnya melunak. Gubernur Ye Mingchen yang merupakan pejabat China membebaskan 12 awak kapal Arrow dan menyampaikan rasa penyesalannya. Bukannya berterima kasih, konsul Inggris memaksa Ye Mingchen meminta maaf secara tertulis. Gubernur Ye menanggapi kesombongan pihak Inggris dengan menyatakan bahwa kapal Arrow adalah milik China. Pada tahun 1857, tiba-tiba Inggris mengerahkan armada perangnya untuk menggempur kota Canton. Kali ini, Prancis ikut bergabung bersama Inggris menyerang China setelah seorang misionaris Prancis bernama Auguste Chapdelaine dihukum mati. Kota Canton jatuh ke tangan Inggris setelah dihujani tembakan meriam dari kapal-kapal perusak dan disusul dengan serbuan pasukan infanteri Inggris. Pasukan Inggris menguasai benteng perlindungan pasukan China. Kaisar Xianfeng yang pada masa itu berkuasa terpaksa diungsikan ke kota Jehol dan perang candu kedua pun berakhir. Pihak China menandatangani perjanjian Tianjin pada bulan Juni 1858. Meskipun perjanjian telah ditandatangani, kerajaan tetap tidak mengizinkan pendirian kedutaan di kota Beijing. Pada tanggal 6 Oktober 1860, Beijing diserang oleh Inggris dan Perancis. Mereka membakar istana musim panas kekaisaran dan menjarah seluruh isinya. Pihak China terpaksa menyerah dan kembali menjalankan seluruh isi perjanjian Tianjin dalam wujud konvensi Beijing pada tanggal 18 Oktober 1860 yang isinya mengharuskan pihak China membayar ganti rugi kepada Inggris dan Prancis sebesar 8 juta nail perak, dan yang paling merugikan China adalah dilegalkannya perdagangan candu. Dengan keluarnya perjanjian ini, perang candu sepenuhnya berakhir dan candu menjadi barang yang legal di daratan China pada masa itu. Dari cerita perang candu, kita bisa melihat bahwa persaingan dagang pada masa lampau sangatlah penuh kekerasan
dan banyak menimbulkan pertumpahan darah. Bahkan pada zaman modern saat ini, persaingan dagang yang didominasi antara negara China melawan negara Barat Amerika Serikat masih berlangsung. Yang membedakannya hanyalah jalannya persaingan. Saat ini kedua belah pihak negara hanya saling menjatuhkan sanksi ekonomi, menaikkan pajak, dan sekedar melarang impor pada komoditas barang kebutuhan pokok tertentu saja. Invasi perang terbuka yang menimbulkan pertumpahan darah tidak lagi terjadi. Demikianlah segelas cerita hari ini. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton videoku. Semoga cerita hari ini bisa menginspirasi dan memperkaya kasanah pengetahuan kawan-kawanku semua. Sampai bertemu di cerita berikutnya.